Jangan mementingkan diri sendiri. Yakobus 3 ayat 16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jemaat terkasih, pada tahun 1819, Louis Braille yang kala itu berusia 10 tahun menjadi siswa termuda yang pernah diterima di Royal Institute for Blind Youth, Paris. Ketika menjadi siswa, ia sedih ketika mengetahui bila perpustakaan sekolahnya hanya memiliki 3 buku. Hal ini karena satu-satunya sistem mencetak buku bagi tunanetra saat itu adalah huruf timbul. Proses pencetakannya sulit sehingga hanya sedikit buku yang dibuat. Pada saat itu, Braille mencari solusi agar dirinya bisa membaca dan menulis dengan cepat, hingga penemuannya membuat gempar dan berguna hingga masa kini. Pada usia 19 tahun, Braille diangkat menjadi profesor tunanetra pertama di Royal Institute. Ia juga resmi menerbitkan sistem titik timbulnya dalam sebuah buku. Pada tahun 1552, Braille meninggal dunia karena penyakit tuberkulosis dalam usia 43 tahun. Semasa hidupnya, sistem revolusioner milik Braille tidak diadopsi dunia luar. Setelah perdebatan yang panjang mengenai sistem alternatif mana yang bisa digunakan tunanetra, pada tahun 1932, dunia menggunakan metode Braille. Detik.com 19 September 2024. Jemaat terkasih, dalam kondisi tunanetra, Braille tetap berjuang untuk dapat hidup bermakna. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi lebih dari itu untuk semua orang tunanetra. Huruf Braille bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk semua orang yang bernasib sama dengan dirinya. Dengan huruf Braille ciptaannya, semua orang tunanetra mempunyai harapan baru dapat membaca, belajar, dan mengembangkan diri. Dia meninggal pada usia yang sangat muda, 43 tahun, akan tetapi jasanya akan tetap hidup selamanya. Dia hidup bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi lebih dari itu untuk kebermanfaatan orang lain. Meskipun secara fisik terbatas, tetapi kebermanfaatannya tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Jemaat terkasih, Rasul Yakobus mengingatkan kita semua agar kita menjauhi sikap egois, sikap yang hanya mementingkan diri sendiri. Hidup manusia itu tidak bisa sendiri dan menyendiri. Hidup manusia itu selalu berada dalam komunitas. Manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dengan kekuatannya sendiri. Manusia pasti membutuhkan manusia lain. Oleh karena itulah, hidup manusia tidak boleh hanya berorientasi untuk diri sendiri, tetapi juga memperhatikan kepentingan orang lain. Rasul Yakobus menyatakan, mementingkan diri sendiri itu akan menimbulkan kekacauan. Mengapa demikian? Jika orang hanya fokus untuk dirinya sendiri, maka terjadilah perebutan dan pertikaian. Sikap egois itu akan menimbulkan permusuhan. Yang merasa kuat akan mengalahkan yang lemah, dan yang lemah akan menderita. Hidup yang selalu dalam kondisi rebutan itu akan menimbulkan ketidaknyamanan. Selanjutnya, Rasul Yakobus menyatakan, mementingkan diri itu akan menimbulkan kejahatan. Memang benar, ketika orang hanya berpikir untuk dirinya sendiri, maka kecenderungannya adalah menghalalkan segala cara. Karena yang penting adalah aku, maka akan tega melakukan kejahatan terhadap orang lain. Mari kita menyadari, kita tidak bisa hidup sendiri dan menyendiri, kita membutuhkan orang lain. Maka jangan mementingkan diri sendiri. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami juga memperhatikan keadaan orang lain. Kami mencoba untuk bermanfaat bagi orang lain.
Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami sedang menderita sakit, Tuhan berkenan menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita dan beban berat kehidupan, Tuhan berkenan hadir dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.